Oke, selamat datang di channel Bafa Story, tempatnya pembahasan cerita. Untuk cerita kali ini membahas tentang game horor, kisah dua orang sahabat yang mencoba untuk mencari keberadaan hantu di rumah yang sudah tak berpenghuni. Namun hal di luar dugaan mereka alami. Siapkan snack dan makanan kalian, mari kita mulai. Gameplay game ini menggunakan mikrofon di beberapa bagian adegan sehingga mewajibkan player untuk diam saat fitur ini dimunculkan. Cerita dimulai dengan dua orang berkendara menggunakan mobil pada malam hari. Salah seorang bernama Sam mengatakan, "Aku sudah beberapa kali bilang agar belok kiri. Tidak ada rumah di sini, hanya ada ladang jagung." Ethan yang menjadi sopir merespon agar Sam tenang. Ia merasa tahu mereka akan berjalan kemana. Tak lama kemudian mereka sudah sampai. Ethan memberhentikan mobil untuk memarkirkannya di sana dan bersiap memburu hantu yang menurutnya bodoh. Ethan menyuruh Sam bersiap segera dalam merekod video berburu hantunya. Mereka berdua mulai mendekati rumah tua. Tak jauh dari sana, sebuah lubung mereka jadikan sebagai tempat setup laptop. Entah apa yang membuat lupa, Ethan meninggalkan perlengkapan di mobil. Ia menyuruh Sam agar mengambilnya. Merasa menyesal terhadap ajakan Ethan berburu hantu, Sam tidak ingin lagi bersama Ethan. Saat Sam kembali, Ethan tidak ada di sana, yang membuat dirinya merasa takut dan was-was. Karena hal itu, Sam mencoba mencari keberadaan Ethan menggunakan tangga naik ke atas lumbung. "Aku tahu kamu di sana. Apa yang kamu lakukan di situ?" tanya Sam. Ia mengajak temannya itu agar segera kembali saja ke rumah. Merasa perkataannya tidak direspon, Sam berteriak marah. Namun Ethan memanggil dirinya. Sam mencari sumber suara, akan tetapi Ethan justru hilang dari pandangannya. Suara Ethan masih terdengar, mengabarkan dirinya tadi kencing di ladang jagung. Lalu menyuruh Sam secepatnya turun dari sana. Sam yang masih kebingungan dan ketakutan mencoba untuk menghilangkan perasaan yang dialami. Kita diberi POV dari Ethan. Ia ingin masuk rumah sedangkan Sam memantau dari laptop. Sam mengiyakan menyuruh dirinya segera cepat mendapat hasil yang diinginkan. Bergegas, Ethan membuka pintu masuk ke dalam rumah. Mulai menelusuri satu persatu ruangan. Tembok sudah terlihat lusuh serta coretan vandalisme ada di sana. Ethan menyiapkan setup equipment, kemudian menghubungi Sam lewat HT. Kamera dipasang untuk menemukan beberapa angle yang pas. Kita kembali diperlihatkan dari sisi POV-nya Sam yang masih memantau pergerakan hantu lewat laptop. Di kamera pertama, sosok Ethan duduk diam diri di pojokan sambil menoleh kanan kiri. Sedangkan 4 kamera lainnya juga belum menunjukkan pergerakan adanya hantu. Sementara itu, Ethan memancing hantu supaya keluar dengan kata-kata, "Ayo, hantu, apabila kamu nyata, ayo buktikan." Hisap, saya merasa itu bukanlah ide yang bagus. Akan tetapi Ethan sombong dan meminta Sam agar tidak perlu khawatir. Pada saat melihat kamera 2, tepatnya di ruang dapur, sekelebat bayangan muncul secara cepat. Tanpa basa-basi, Sam mengabarkan kepada Ethan, temannya, yaitu Ethan mencoba mengecek area dapur, tempat Sam melihat bayangan lewat. Setelah ditelusuri, Ethan tidak menemukan keanehan apapun. Yang dengan sungguh-sungguh, Sam terus ngotot kalau dia melihat sosok tadi. Ethan mempercayai temannya itu. Tak lama kemudian, ia kembali memancing hantu agar segera keluar dan berinteraksi dengan EM meter yang berfungsi untuk mengatur perubahan medan elektromagnetik. Pada saat Sam sibuk mencari sosok hantu, tiba-tiba laptop mati.
Sam mencoba menghidupkan kembali, namun sekeras apapun usahanya tetap tidak bisa nyala. Pada akhirnya ia mengabari Ethan tentang keadaan yang sedang ia alami. Namun tak semudah yang dibayangkan. Ethan tak menjawab pertanyaan dari Sam lewat HT. Sam mulai ketakutan, mencoba lagi agar laptop bisa hidup. Waktu itu ia melihat keadaan sekitar. Saat menengok arah kanan, pandangannya tertuju pada sosok merintih di balik pilar. Sam memalingkan pandangannya berlawanan arah sebelumnya, berharap hantu itu pergi. Sam mengecek sosok itu lagi. Syukurlah memang hilang. Namun hanya sebentar, kemudian hilang lagi. Sam terkaget-kaget mencoba menghubungi Ethan. Merasa janggal, Sam memutuskan untuk melihat keadaan bagian atas bangunan. Namun, balik lagi ke POV Ethan. Tak jauh berbeda dari Sam, ia juga berupaya mengabari lewat HT. Berprasangka kalau Sam bersembunyi di mobil karena ketakutan setengah mati. Ethan sudah mulai muak dan kembali memancing hantu agar segera pencariannya selesai secepatnya. Tak lama setelahnya, sinyal dari EMF detektor mengeluarkan bunyi, disusul suara dari spirit box yang hanya terdengar seperti sedikit tertawa dari pertanyaan Ethan. Ia mulai meranjak berdiri dari tempat duduknya mencari sumber suara berasal. Saat berjalan, pintu diketok dari luar terus-menerus. Ethan membuka pintu, namun kita diperlihatkan kamera pengintai. Saat tiba di kamera 4, muncul sosok berjalan dengan cepat mendekat arah kamera. Sam tersadar dari pingsannya dengan nafas yang masih terengah-engah. Ia kembali memantau laptopnya yang sudah bisa hidup untuk mencari keberadaan Ethan. Kamera 5 menangkap sosok menyerupai Ethan sedang berdiri tampak belakang. Merasa pertanyaan tak segera dibalas, bermodalkan rasa percaya diri, Sam berjalan menuju rumah angker menjemput temannya. Sampai di sana ia menelusuri satu persatu ruangan yang ada. Ketika Sam berjalan di lantai 2, ia menemukan Ethan berjalan mundur seperti Michael Jackson mengarah padanya. Entah apa yang tadi terjadi, saya menemukan alat pemotong rantai tak jauh darinya. Ia tahu cara menggunakan dan apa yang harus ia lakukan dengan alat itu. Sontak ia membuka paksa pintu yang terkunci oleh rantai. Pada saat dibuka, jasad Ethan dan dirinya sendiri, yaitu Sam, terdapat banyak kloningan diri mereka, serta berlumuran kecap tersebar di seluruh ruangan. Keluar dari sana, saya punya perasaan buruk tentang kejadian itu. Percakapan Sam dan Ethan kembali terdengar, sampai akhirnya game pun tamat. Mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi dari cerita game Dead Feet ini. Sesuai dengan judul, Dead artinya kematian dan Feet artinya sebenarnya luas. Namun berdasarkan yang gua tangkap artinya sinyal. Jadinya sehubungan dengan cerita dari game ini tentang dua teman yang ingin mencari hantu, terutama lewat kamera dan laptop, akan tetapi sinyal tiba-tiba hilang yang membuat awal mula mereka mati. Siapa sosok pertama kali muncul? Kemungkinan besar sosok bayangan hitam itu ialah hantu perempuan yang meneror Sam dan juga Ethan.
karena hanya dialah penghuni kawasan itu. Lalu bagaimana nasib Sam di akhir cerita? Sebenarnya ia dan Ethan sudah terjebak ke dalam dimensi yang membuat mereka mati dan hidup kembali secara terus-menerus. Terbukti di mana percakapan mereka terdengar di saat game akan selesai. Lalu bagaimana kalau mayat mereka banyak sampai memenuhi isi rumah? Kemungkinan besar itu hanya ada pada ilusi Sam dan Ethan saja. Sebenarnya tak ada mayat mereka sebanyak itu. Sebenarnya boleh saja kita takut dengan hantu ataupun rumah angker, tapi sewajarnya saja. Tak perlu kita mengusik keberadaan mereka hanya untuk konten tanpa memperhatikan keselamatan kita sendiri. Jangan bersikap sombong dan juga angkuh. Itulah cerita dari game Dead Feet yang menceritakan dua orang pemburu hantu. Pastikan kalian memberi like, tekan tombol beri hype sebagai dukungan channel ini, dan juga subscribe untuk info cerita alur game lainnya. Gua Bapak Story pamit undur diri, dan ya, sampai jumpa. Terus fitur mikrofonnya buat apa?